Wassalamu ala nabiyyina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'ah. Wa ba'du ya ayyuhal hadirun, para mahasiswa-mahasiswi International Open University yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam rangkaian proses belajar mengajar di universitas yang kita cintai ini. Sebelumnya kami ucapkan kepada antum semua yang telah bergabung di universitas ini, ya ahlan wa sahlan bi talibul ilmi. Selamat datang kami ucapkan pada penuntut ilmu. Subhanallah, ya. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama dalam mata kuliah Akidah 101. Ana bersama antum insyaallah akan menjadi tutor asisten antum pada mata kuliah ini dan juga di mata kuliah Etika 101 insyaallah ta'ala. Para ikhwan dan akhwat, para mahasiswa-mahasiswi dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan mulai ya pertemuan kita di awal ini. Ada beberapa perkara yang akan kita bincangkan, ya, tentunya yang berkenaan dengan model perkuliahan dan juga hal-hal yang berkenaan dengan mata kuliah ini tentunya. Para mahasiswa-mahasiswi dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi di mata kuliah Akidah 01 ini merupakan mata kuliah perdana membahas tentang masalah akidah. Dan nanti akan ada Akidah 102, kemudian Akidah 2 dan seterusnya. Ya. Nah, dalam mata kuliah ini yang menjadi muqarrar, jadi kitab rujukan bagaimana ada di dashboard antum, ya. Ini kitab yang dikarang oleh Dr. Bilam Bilib. Kitab aslinya berjudul The Fundamental of Tauhid, atau kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia ini pokok-pokok tauhid ataupun pokok-pokok akidah, ya. Mana kalau kita melihat beliau Dr. Bilal dalam kitab beliau The Fundamental of Tauhid yang akan menjadi muqarrar mata kuliah ini, beliau mengambil rujukan dari beberapa kitab akidah, dan akidah Thahawiyah dan kitab Tauhid serta akidah Al-Wasithiyah. Nah, ini tentang muqarrar kitab. Kemudian para ikhwah dan juga akhwat yang Allah Ta'ala muliakan, kita berbicara tentang bagaimana dalam belajar di universitas ini. Ya. Karena universitas ini adalah universitas online, full online. Tentunya dituntut para mahasiswa untuk aktif, ya, menentukan yakni keaktifan mahasiswa. Karena ini sistemnya adalah sistem online. Nah, yang pertama yakni pertemuan langsung yang setiap 2 pekan sekali pada mata kuliah yang sama. Kita akan membahas beberapa modul yang ada di dashboard antum. Beberapa modul, mungkin sekitar 8 modul. Ya, lebih 8 modul pada setiap 2 pekannya. Maka Ana harap sebelum pertemuan langsung ataupun live session, ya, ini berlangsung, para mahasiswa dan mahasiswi sudah lebih dahulu membaca, ya,
modul-modul yang ada ataupun membuka ataupun mengerjakan kuis-kuis yang ada, ya. Jadi kalau kita bisa menjadwalkan, ya, di sepekan mungkin sekitar 4 modul ataupun 5 modul mahasiswa, ya, harus sudah menyelesaikan membaca dan juga mengerjakan tugas. Di pertemuan kita, pada pertemuan langsung ini membahas tentang masalah-masalah, problem-problem, ya, yang dihadapi oleh mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Tentunya penyampaian kita juga akan menyampaikan hal-hal yang penting, ya, poin-poin yang menjadi intisari daripada pembahasan pada setiap modulnya. Dan ini merupakan ringkasan, ya. Ini ringkasan poin-poin yang kita anggap penting, yang nanti kita akan munculkan di slide dan kita akan bahas secara singkat. Adapun waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk diskusi, untuk tanya jawab, ya, yang berkenaan dengan mata kuliah kita Akidah 101. Nah, kemudian dalam hal ini, karena sebagai tutor asisten antum yang akan membantu antum untuk khusus pada mata kuliah ini, ya, untuk memahami mata kuliah ini, untuk menghubungi Ana, ya, ada beberapa cara, ya. Yang pertama lewat WA, ya, dan nomor Ana ada di dashboard, ya, di subjek ataupun mata kuliah yang antum sudah ambil. Adapun Anda bisa membalas ataupun, ya, replay daripada inbox, ya, di WA Ana, insya Allah berikan Ana waktu 1 kali 24 jam, ya. Dan ini maksimal insya Allah Ta'ala, ya. Biasanya kalau Anda nggak sibuk langsung Anda jawab, dan bisa saja antum mengirimnya siang hari, mungkin malam hari Ana balas insya Allah Ta'ala, ya. Atau bisa juga pada saat itu juga, gantung keluangan waktu. Ya, Ana minta 1 kali 24 jam, ya, waktu untuk mereplay. Nah, kemudian ketika tidak Ana, karena ini WA sifatnya, kadang Ana buka dan Ana berharap nanti akan jawab, kita kelupaan, silakan di ping lagi, ya, akan diingatkan lagi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, melalui email resmi IOU, ya, melalui email resmi IOU. Nah, ini dan juga tersedia di dashboard kita, ya, email IOU. Silakan kawan-kawan ketika pertanyaannya itu panjang, ya, karena bisa melalui email ataupun melalui WA. Anda lebih sering menggunakan email dan WA insya Allah Ta'ala. Adapun forum tanya dosen, ya, juga ada di dashboard di halaman mata kuliah maksudnya, ya, dan insya Allah akan dijawab mungkin sepekan sekali insya Allah, paling lama, ya, paling lama anak akan buka 1 pekan sekali insya Allah Ta'ala, ya, jadi lebih banyak di WA ataupun di email. Nah, kemudian tentang penilaian kawan-kawan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun tentunya kita masuk ke universitas ini, tujuannya adalah untuk kelas, ya, mempelajari agama ini sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya. Tentunya kita sebagai seorang mahasiswa harus memperhatikan nilai-nilai, ya, poin-poin, ya, yang ini akan menjadi keberlangsungan, ya, daripada kita sebagai mahasiswa mahasiswi, ya, untuk menyelesaikan satu mata kuliah ataupun mata kuliah yang sudah kita ambil, ya. Untuk penilaian, bagaimana yang sudah ada di halaman mata kuliah ataupun dashboard antum, ada setiap sesi, yakni kuis setiap sesi, totalnya 15%, ya. Dan Anda harap kuis setiap modul ataupun sesi, ya, modul atau sesi ini
antum kerjakan setelah antum membaca modul yang ada, ya, kerjakan kuisnya, ya, dan bisa jadi kawan-kawan mengingat-ingat ataupun menyimpan, ya, terserah gimana caranya, ya. Jadi ketika ada kuis yang tidak bisa dikerjakan, ya, silakan dicari jawabannya, ya. Jangan sampai ketika antum mengerjakan kuis mungkin ada salah satu ataupun salah dua, dibiarkan saja, ya. Silakan dicari jawabannya, modul, ya, yang sudah ada di halaman mata kuliah. Nah, jadi untuk tes sesi total 15%, ya, kalau dikerjakan semua. Kemudian untuk UTS ataupun mid semester ini 30%, besar, ya, 30%, ya. Kemudian untuk ujian akhir semester itu 40%, ya. Dan tugas ini 10%. Ya, tugas nanti ini ada 10%, yang tugas membuat esai ataupun makalah, ya. Nanti kita akan bahas tentang tugas, ya, penilaian daripada tugas. Kemudian partisipasi kelas. Nah, ini yang penting, ya, untuk mendapatkan 5%, karena 5% ini sebenarnya besar, ya. Kalau untuk mendapatkan total poin itu 55, ya, ataupun 55%, itu kurang 5%, maka nilai kehadiran ini, partisipasi kelas ini sangat dibutuhkan biasanya untuk para mahasiswa supaya tidak mengulang lagi mata kuliah ini, ya. Gimana caranya? Ya, yang pertama, yakni hadir pada kegiatan, ya, pertemuan langsung ataupun live session yang sekarang lagi kita, ya, lakukan. Hadir, ya. Maka ketika dia setiap live session ataupun pertemuan langsung hadir, maka dia akan mendapatkan 5% daripada poin. Ya. Terus kalau nggak bisa hadir gimana? Karena kebanyakan antum para mahasiswa ini bekerja, ya. Cukup dengan membuka rekaman yang ada. Karena setiap daripada pertemuan kita ini direkam, ya. Jadi bagi kawan-kawan yang tidak bisa mengikuti live session ataupun pertemuan langsung, bisa membuka, ya, link rekaman yang nanti akan dicantumkan di daftar halaman mata kuliah ataupun dashboard antum. Nah, insya Allah, ya. Jadi ini tentang masalah nilai. Kemudian juga cara memperoleh poin kehadiran 5%. Ya. Tentang masalah tugas dan juga kriteria penilaiannya. Tugas ini, ya, sangat penting dan hendaknya antum kerjakan. Tolong jangan disepelekan, ya. Ini untuk melatih mahasiswa membuat karya ilmiah. Nanti di akhir semester pada program, ya, sarjana ini, setiap mahasiswa akan diwajibkan membuat tesis ataupun skripsi kalau di negeri kita, ya. Kalau dalam istilah kuliah kita namanya tesis, ya. Jadi supaya terbiasa membuat karya ilmiah, ya. Nantinya diharapkan ketika di akhir daripada perkuliahan ataupun di semester akhir, mahasiswa tidak asing lagi dan tidak canggung lagi untuk membuat, ya, tesis ataupun karya tulis. Di soal tugas, kawan-kawan sekalian, itu ada 2 soal, silakan dipilih, ya. Contohnya akidah ada 2 soal, dipilih salah satu. Dan biasanya Rasulullah SAW ketika mendapatkan 2 pilihan, dia memilih yang paling mudah. Jadi yang paling mudah menurut antum, ya. Dan adapun kriteria penilaiannya, ya, di situ nanti akan disebutkan berapa minimal kata yang harus ada pada makalah tugas, ya. Kemudian bagaimana makalah tersebut itu enak dibaca oleh, ya, tutor. Ya, antum buat sedemikian rupa bagaimana enak dan sistematis untuk dibaca. Minimal, ya, dibuatkan bagian-bagian. Yang pertama yakni pembukaan, masuk di dalamnya mukaddimah dan juga problematika yang akan dibahas. Contoh pembagian tentang contoh yakni soal tentang urgensi akidah ataupun tauhid, ya. Ini masuk pada mukaddimah.
Nah, dan juga problematika masalahnya apa? Ya, masalahnya ini pentingnya tentang tauhid dalam agama Islam. Kedua, bagian yang kedua yakni bagian isi pembahasan. Ya, isi pembahasan ini di sinilah kekuatan daripada sebuah makalah. Ya, menarik dan tidaknya sebuah makalah itu kekuatannya pada isi pembahasan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yakni kesimpulan ataupun ya hasil daripada pembahasan antum, ya, pembahasan daripada makalah. Ya, kesimpulannya apa? Buat kesimpulan yang ini merupakan rangkuman ataupun hasil daripada ya karya tulis ataupun makalah yang dibuat oleh mahasiswa. Ya, jadi dan penutup ya, dan juga yang terakhir ada daftar pustaka, ada daftar marojinya. Nah, dalam daftar maroji ini juga perlu diperhatikan karena di situ disertakan yakni maroji, ada web, ada buku, ya. Tentunya ketika marojinya ataupun daftar pustakanya diambil dari web semua, ini akan mengurangi nilai, ya. Maka hendaknya minimal ada beberapa buku, ya, minimal 1 atau 2 buku yang menjadi maroji ataupun ya daftar pustaka dari makalah tersebut. Ya, ini tentang masalah tugas, ya, soal tugas ataupun kriteria daripada penilaiannya. Nah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini pembukaan dari Ana tentang model dan permasalahan yang berkenaan dengan mata kuliah khususnya akidah 101 insyaallah taala. Kita akan masuk ya ke materi kita. Insyaallah pada slide ini ataupun pada pertemuan ini kita akan membahas modul yang pertama sampai modul yang keempat insyaallah taala. Ya. Kalau waktu memungkinkan insyaallah nanti di akhir sesi mungkin sekitar 20 menit terakhir ya. 20 menit terakhir berarti sebentar. Insyaallah ya. Akan ada sesi yakni diskusi tanya jawab, silakan ya. Nanti soalnya mungkin Aksan lewat saja ya. Nah, kita masuk pada modul yang pertama. Bismillah ya. Para mahasiswa-mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masuk pada modul yang pertama, yaitu modul yang pertama ini berisi tentang makna akidah ya, dan sejarah ilmu akidah, juga urgensi daripada ilmu akidah ya. Dan akidah atau tauhid ya, ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Mana akidah ini lebih umum daripada tauhid. Dan tauhid ini termasuk bagian daripada akidah. Ya, tauhid termasuk bagian daripada akidah. Dan ketika disebutkan tauhid, biasanya tauhid yang disebutkan ya misalnya ilmu tauhid ataupun berbicara masalah tauhid, maka masuk juga berbicara tentang masalah akidah. Dan sebaliknya, ya, ketika kita membahas tentang akidah, maka masuk di dalamnya itu tauhid. Tapi ketika disebutkan secara bersamaan akidah dan tauhid, maka akidah ini lebih umum dan tauhid lebih khusus. Dan tauhid masuk dalam akidah. Ya. Nah, kemudian makna akidah itu sendiri dari kata uqad ya, yang artinya yakni ikatan. Dan akidah ini memiliki makna lain yakni fikul akbar. Fikul akbar, ini pemahaman yang besar. Adapun fikul asghar yakni yang berkenaan dengan fikih ibadah ya. Adapun fikul akbar yakni pemahaman yang besar yang wajib diketahui oleh setiap muslim tentang masalah keyakinan, masalah keimanan. Nah, sejarah ilmu akidah ya, ataupun masuk di dalamnya tauhid ya. Akidah dari kata
qad yang artinya ikatan. Yang artinya adalah ikatan. Apaan sebentar. Nah, kemudian tauhid, ya, tauhidun wahada yuwahidu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Dalam masdar dari kata kerja wahada yuwahidu yang artinya menjadikan beberapa satu, menjadikan beberapa menjadi satu. Adapun tauhidullah, ya, ini yang harus dipahami, bukan berarti menggabungkan semua Tuhan-Tuhan. Tidak. Tapi tauhidullah mengesahkan Allah, ya, meniadakan semua Tuhan-Tuhan yang ada dan menjadikan Allah ini satu-satunya Tuhan yang diibadahi. Pun dalam bahasa simpelnya, ya, yakni menetapkan keesaan Allah tabaraka taala. Ini, ya, sejarah ilmu tauhid. Ya, dari tauhid itu dari kata kerja namanya wahada yuwahidu yang artinya menjadikan beberapa menjadi satu ataupun mengesahkan, ya. Dan kata tauhid ini diambil dari, ya, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan urgensi ilmu akidah, ya, apa begitu urgennya ilmu akidah ini dipelajari oleh setiap muslim, ya. Pertama, karena tauhid ataupun yang akidah ini salah satu tujuan diciptakan manusia, ya, diciptakan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah tabaraka taala. Allah taala berfirman dalam surah Ad-Dzariyat pada ayat ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. "Ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali agar mereka liya'buduni, mengibadahi aku, ai liyuwahhiduni. Ini mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwah yang Allah taala muliakan. Jadi tujuan ciptakan manusia pertama yakni mengenal Allah taala, kemudian mengibadahi Allah taala, mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, ya. Juga janji daripada tauhid ini bahwasanya tauhid merupakan tujuan diutusnya seluruh para rasul, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ni'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, mana rasul ini menyeru, mengajak kepada umatnya ni'budullaha, ya, mengibadahi Allah taala semata, wajtanibut taghut, dan memperingatkan umatnya untuk menjauhi taghut, ya, segala sesembahan yang disembah selain daripada Allah tabaraka wa taala. Subhanallah, ya. Para ikhwah yang Allah taala muliakan. Kemudian yang selanjutnya di antara urgensi, ya, ilmu akidah ataupun tauhid, saya tauhid ini merupakan kewajiban yang utama daripada kewajiban-kewajiban dibebankan, ya, kepada seorang hamba. Maka jadilah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, di dalamnya, ya, ada kalimat la ilaha illallah, ini kalimat tauhid. Ya, inilah menjadi kewajiban utama, ya, seorang muslim, ya, ini bagaimana dia mentauhidkan Allah taala. Subhanallah. Nah, kemudian yang keempat, bahwa tauhid ini merupakan dasar diterimanya amal ibadah. Ya, amal ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid. Subhanallah. Ya. Jadi dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah taala.
Maka ketika tidak utuhnya tauhid ini menyebabkan amal ibadah seorang itu tidak diterima. Maka menjadilah ilmu tauhid ini adalah ilmu yang paling utama di antara ilmu-ilmu yang ada. Ya, ilmu tentang mengenal Allah Ta'ala, ilmu tentang bagaimana ya, mengetahui hak-hak Allah Ta'ala atas hambanya. Maka jadilah ilmu yang paling utama di antara ilmu-ilmu yang ada, yang menjadi asas, menjadi dasar daripada semua ilmu. Muaranya kembali kepada tauhid. Bagaimana disebutkan oleh para ulama, syaraful ilmi bisyarfil ma'lumi. Utamaan ilmu itu dilihat daripada objek yang dipelajarinya. Ya. Kita mempelajari tentang hak-hak Allah Ta'ala. Mempelajari tentang tauhidullah. Mempelajari tentang kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Hablu minallah. Tentunya ini menjadi objek yang begitu besar, yang agung. Maka jadilah ilmu tauhid ini menjadi ilmu yang subhanallah, paling mulia, yang paling agung. Hendaknya dipelajari oleh setiap muslim. Ketika Allah Ta'ala pilihkan baginya Islam menjadi agamanya, maka hendaknya dia berupaya untuk mencari ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Ya, dan berupaya untuk mengamalkan ilmu tersebut dan mendakwakan ilmu tersebut, dan sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar dalam mendakwakan ilmu. Subhanallah. Nah, kemudian yang selanjutnya, masih dalam modul yang pertama, ya, tentang bagian tauhid, ya, masuk pada modul yang kedua. Ini modul yang kedua, kita masuk pada modul yang kedua. Ini tentang pembagian tauhid. Ya, ulang lagi, tauhid dan akidah. Tauhid termasuk bagian daripada akidah. Dan akidah lebih umum daripada tauhid. Dan modul yang kedua ini, di antara materi penting daripada modul yang kedua ini, yakni tentang pembagian tauhid. Tentang pembagian tauhid. Ya, para ulama mereka membagi tauhid, yang membagi tauhid menjadi 3, yang membagi tauhid menjadi 2. Subhanallah. Dan tentunya esensi daripada bagian ini yakni nilai tauhid itu sendiri. Dan tidak harus terbagi 3 dan tidak harus terbagi 2. Inilah pembagian yang dibagi oleh para ulama untuk takribul fahmi, mendekatkan pemahaman. Ya. Dan bagian ini tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Ya, dilakukan di zaman Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tidak butuh pembagian ini. Karena para sahabat mereka mengetahui langsung daripada Rasulullah SAW tentang tauhid ini. Ya, maka ketika bergantinya zaman demi zaman, ya, ketika perluasan daripada negeri kaum muslimin, ya, maka orang azam pun memeluk Islam dan mereka pun mempelajari agama ini. Ya, maka para ulama membuat ya, ijtihad ataupun beriktibas, ya, mengambil dari Al-Quran, ya, agar bisa mudah dipahami oleh kaum muslimin, maka dibagilah tauhid ini. Ya, menjadi beberapa bagian. Di antara para ulama ada yang menjadi 3. Ya, yang pertama yang tauhid rububiyah, tauhid yang berkenaan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mencipta, Allah Ta'ala yang memberi rizki, Allah Ta'ala yang menghidupkan, mematikan, ya, Allah Ta'ala yang mengatur alam raya ini. Tauhid rububiyah, yakni mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatannya. Dialah satu-satunya yang mencipta, dia satu-satunya, ya, yang menghidupkan dan mematikan, memberi rizki. Subhanallah. Ini semua para ulama, ya, membagi tauhid menjadi 3. Yang pertama yang tauhid rububiyah diambil daripada Quran. Dan Allah Ta'ala pencipta, ya, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah sebutkan dalam Quran, Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu.
Ini masuk pada ranah rububiyah. Tauhid rububiyah. Ini mengesahkan Allah dengan perbuatannya. Allah Ta'ala semata yang mencipta, Allah Ta'ala semata yang memberi rizki, Allah Ta'ala semata yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur alam raya ini, hanya Allah Ta'ala semata. Ini masuk kategori tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam ibadah kepadanya. Ya, Subhanallah. Bahwa Allah Ta'ala yang layak ataupun yang hak, yang benar untuk diberikan ibadah. Hanya Allah Ta'ala semata. Ini tauhid uluhiyah. Ya, Subhanallah. Kemudian ketiga, tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah Ta'ala dengan nama-nama dan sifat Allah. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan sebagaimana yang Rasulullah SAW tetapkan, yang tidak kita samakan dengan makhluk. Sesuai dengan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pembagian tauhid menjadi tiga oleh para ulama. Apa kegunaannya? Apa fungsinya pembagian ini? Subhanallah. Ya. Yang pertama agar kita tahu, agar kita paham agar kita merealisasikan tauhid. Contoh, ada seseorang yang dia itu mengakui Allah Ta'ala mencipta, mengakui Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala yang memberikan rizki, maka dia benar di tauhid rububiyah. Ya. Kan tetapi dia masih meyakini ada bersama Allah Ta'ala, ya, yang mengatur alam raya ini. Allah Ta'ala, ya, ada bersama Allah Ta'ala yang membantu Allah Ta'ala mengatur alam raya ini. Maka dia terkena salah, terjatuh pada tauhid uluhiyah. Subhanallah. Ya, dengan pembagian ini kita akan tahu apakah benar tauhid kita ataukah ada yang menyimpang. Nah, tiga daripada pembagian ini adalah satu kesatuan, tidak bisa-pisahkan. Ya, adalah untuk memudahkan kita untuk mengetahui dan menjaga keutuhan tauhid. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat contohnya. Seseorang dia mengakui bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Jabbar, Allahul Khaliq, Al-Khaliq. Ya. Kemudian dia memiliki keyakinan. Yang pertama ini berarti dia benar dalam tauhid semua sifat. Dan dia mengakui bahwasanya nama dan sifat Allah berbeda dengan makhluk. Allah Ta'ala yang tentukan nama dan sifatnya berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Adalah Allah Ta'ala sama dengan apapun juga. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dia benar tauhid asma wa sifatnya. Orang yang kedua, dia mengakui bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama-nama, sifat-sifat. Dia memiliki keyakinan bahwasanya nama sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Maka dia terjatuh pada tauhid asma wa sifat. Jadi, pentingnya, ya, ataupun kegunaan, fungsi, faidah, para ulama membagi tauhid. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian kedua, bagian yang kedua, tauhid dibagi dua. Sebagian para ulama mereka membagi tauhid menjadi dua. Ya, pertama ini tauhid ma'rifat wal isbat. Tauhid ma'rifat wal isbat ini digabungkan antara tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Mengakui bahwasanya Allah Ta'ala, ya, mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatan dan nama serta sifatnya. Tauhid ma'rifatu wal isbat. Yang pertama, jenis yang pertama pada pembagian. Bagian yang kedua, yakni talabul qasdi. Ya. Talab wal qasdi. Ini tauhid uluhiyah. Pembagian pertama, ma'rifat wal isbat, yakni ma'rifah, mengenal Allah Ta'ala dan menetapkan Allah. Ini mengenal Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala pencipta, pemberi rizki, menghidupkan,
matikan, mengatur alam raya. Ya. Kemudian isbat, menetapkan Allah Ta'ala pencipta, Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Tauhid, ma'rifatu, wal isbat. Kemudian yang kedua, yakni tolab wal qasdi. Ini tauhid uluhiyah. Jadi tuntutan dan qasdi. Tuntut untuk mengibadahi Allah Ta'ala semesta. Jika Allah Ta'ala yang mencipta, Allah Ta'ala memberikan rizki, maka ada tuntutan agar makhluk ini mengibadahi Allah Tabaraka Ta'ala. Subhanallah. Ya. Dan muncul syubhat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagian tauhid menjadi tiga ini sama dengan trinitas. Subhanallah, berbeda ikhwan, berbeda akhi dan akhwat. Orang yang mengatakan sama ini tahu bahwa ini berbeda. Ya. Tidak trinitas sudah jelas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus ataupun Bunda Maryam. Ya. Adapun bagian tauhid menjadi tiga, objeknya adalah Allah Ta'ala. Kita mengesahkan Allah Ta'ala yang pertama dalam perbuatannya. Dan kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam uluhiyahnya. Dia yang layak disembah. Benar untuk disembah. Kemudian kita esahkan Allah Ta'ala dengan nama-nama dan sifatnya. Apa kesamaan dengan tauhid, dengan trinitas? Tidak ada. Jauh sekali. Bagikan timur dan barat. Subhanallah. Ya. Nah, ini tentang pembagian tauhid menjadi tiga. Ya. Dan ketiga aspek pembagian tadi paling berketerkaitan dan tidak terpisah. Semuanya sama. Ya. Maka tiga aspek ini harus benar tauhid seseorang. Ketika ini jatuh, maka masuklah itu ranah ataupun masuk dalam syirik kesyirikan. Nah, menyekutukan Allah Ta'ala, contoh dalam penciptaan. Ya. Orang sufi, mereka mengatakan wali-wali mereka, wali-wali kutub, kata mereka, ikut serta, ikut andil dalam penciptaan pengaturan alam raya ini. Maka dia menyekutukan Allah dalam rububiyah. Ya. Dan orang-orang ahli kubur, orang-orang yakni ahlul kuburiyun maksudnya. Mereka mengakui bahwasanya wali-wali dalam kubur ini mampu mengabulkan hajat-hajat mereka. Mampu memenuhi keinginan-keinginan mereka. Dan mereka di dalam kubur. Ya. Mereka pun meminta berdoa kepada penghuni kubur. Maka dia menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Subhanallah. Ya. Tauhid asma wa sifat contohnya. Orang meyakini bahwasanya ya, nama Allah ataupun sifat Allah Ta'ala sama dengan sifat makhluk. Ya. Maka dia terjatuh dalam tauhid asma wa sifat. Menyekutukan Allah dalam asma wa sifat. Yani menyamakan Allah dengan makhluk ataupun menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Maka inilah yang wajib kita jaga keutuhan daripada tauhid ini. Ya, yang wajib kita jaga. Nah, dengan tauhid inilah beruntungan kita akan raih. Ya. Maka lawan daripada tauhid adalah syirik. Menyekutukan Allah Ta'ala. Subhanallah. Dan tidak ada perkara yang paling besar Allah Ta'ala perintahkan melebihi perkara dalam hal tauhid. Sebaliknya, tidak ada perkara yang paling besar yang Allah Ta'ala larang. Ya. Lebih besar daripada kesyirikan. Subhanallah. Nah, kemudian di dalam modul yang kedua, muncul pemahaman yang menyimpang setelah era Khulafaur Rasyidin. Di
Baik, assalamualaikum. Baik, yang diawali ya yang kemudian masuk Islam, bahwasanya Allah Ta'ala tidak menentukan urusan hamba-hambanya, dan dia memiliki murid namanya Ma'bad, dan diteruskan oleh Gideon Al-Dimaski. Kemudian munculnya yang berlawanan dengan ini Jabariyah, ya, yang menunjukkan Allah Ta'ala, ya, nama-nama sifat Allah Ta'ala, mentakwil ayat-ayat Allah Tabaraka Ta'ala, dan juga diikuti muridnya Jaham Ibnu Safwan, ya. Nah, maka firqah-firqah ini pun berkembang, ya. Maka di antara umat kepada hidayah sahih adalah sahabat radhiyallahu anhum yang mereka menjadi murid-murid langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, taib ikhwah al-akhibah, para mahasiswa-mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Mungkin ini kita ternyata bisa membahas sampai 2 modul saja ya, insya Allah pada pekan ataupun 2 pekan yang akan datang. Kita akan lanjutkan pada modul 3, 4, 5, dan 6 insya Allah Ta'ala, ya. Nah, ada sekitar beberapa waktu ke depan, ya, 10 menit ataupun beberapa menit ini. Silakan bagi kawan-kawan yang mungkin ada perkara yang kita diskusikan, ya, terkait dengan metode ataupun model perkuliahan kita, dan juga terkait dengan materi, ya. Jadi Ana berharap kepada antum semuanya, silakan sebelumnya membaca modul-modul yang ada sebelum kita melakukan pertemuan langsung, ya. Dan kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada, yang tentunya sangat berharap sekali kepada para mahasiswa untuk aktif dan kritis, ya. Biasanya mahasiswa itu kritis dan aktif, ya. Tentunya ketika bisa jadi nanti menemukan ada kesalahan-kesalahan, baik itu dalam materi ataupun dalam kuis, silakan ya dikoordinasikan dengan Ana, ya, ataupun kepada koordinator, ya. Allah Ta'ala alam shawab. Ustadz, di slide apakah nanti dibagikan? Insya Allah Ana akan bagikan mungkin lewat apa ya kita ya, mungkin forum atau gimana, ya. Insya Allah Ana akan bagikan. Nah, ini muncul di era Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali tidak mengambil harta rampasan. Abu Thalib masih menganggap dia sebagai muslim. 1 pekan biasanya kita
4 modul ya, karena ini adalah permulaan ya, permulaan mukaddimah. Tadi kita membahas tentang penilaian dan juga tentang ya yang lainnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan usahakan setiap pertemuan itu 4 modul. Referensi mata kuliah Akidah 101 itu muqarrarnya ada 2. Pertama yakni buku yang dikarang oleh Dr. Bilal ya, The Fundamental of Tauhid, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sudah menjadi muqarrar pada modul antum ya, di bahan ajar. Silakan ada situ, atau pada setiap modul itu setiap modul ya referensinya yakni buku Dr. Bilal Bilik. Dan yang kedua nanti yakni Kitab Tauhid, Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Nah, dan setiap mata buku sebagai muqarrar kita ini asalnya berbahasa Inggris ya, dari bahasa Arab ditranslasi ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, untuk pertanyaan di kuis, untuk masalah kuis mungkin Japri ya, dan ana harap tidak mencantumkan sebagaimana yang menjadi aturan kita ya. Silakan antum bertanya, tapi pertanyaannya jangan langsung plek dengan dengan kuis ya. Sebentar, banyak sekali ini pertanyaan masuk. Pertemuan langsung pada setiap mata kuliah 2 pekan sekali dengan mata kuliah yang sama. Kalau pekan depan berarti mata kuliah yang berbeda. Jadi setiap untuk semester 1 dengan ana mata kuliah Akidah 101 dan Etika ya 101. Nah, jadi setiap pekan ada pertemuan. Ya contohnya sekarang kita membahas Akidah 101. Bagi pekan depan kita akan bertemu lagi 2 pekan lagi dengan mata kuliah yang sama. Akidah 101. Adapun pekan depan mungkin pada mata kuliah yang berbeda. Terus untuk menghubungi tutor ya kawan-kawan sekalian supaya lebih rapi dan supaya tutor ini tidak, karena sulit membedakan ini jamaah atau mahasiswa ya. Ana harap para ikhwan dan akhwat sekalian menyebutkan siapa dan dari mahasiswa semester berapa. Gitu aja ya. Jadi kita langsung ngeh, oh ini dari mahasiswa. Ya. Nah, membuat makalah silakan, karena tugas sudah diupload, silakan cek di tugas ya supaya antum tidak apa namanya terlalu mendadak ketika nanti dikerjakan di akhir. Nah, di situ ada 2 soalan, silakan dipilih salah satunya. Tidak dua-duanya ya, salah satunya. Nah, pembagian tauhid ini muncul pertama kali muncul di abad 300 Hijriah. Ya. Walaupun di sini para ulama berbeda pendapat, ya, kapan pertama kali ya pembagian tauhid ini. Ada seorang ulama bernama ya Al-Imam Ibnu Mandah. Ya, beliau hidup di tahun 300 Hijriah yang mengarang kitab namanya Kitabul Iman dengan membagi beberapa pembagian tauhid ini. Ya. Nah, Allah Ta'ala misal. Sikap kita terhadap kaum muslimin yang menolak tauhid, ya kita berlapang dada. Ya. Esensinya adalah penerapan tauhid, bukan pembagian tauhid. Adapun pembagian tauhid ini merupakan wasilah untuk mempermudah. Esensinya jadi bagaimana kita kaum muslimin ya melaksanakan tauhid dengan benar, menjaga keutuhan tauhid. Ya, adapun pembagian tentunya berbeda, ada yang bagi 3, ada yang bagi 2. Ya, itu hanya sebagai wasilah. Nah, tugas kita yakni mendakwai mereka. Ya, kita belajar adalah untuk kita amalkan dan untuk kita dakwahkan. Ini menjadi PR kita, menjadi PR para thalibul ilmi, para duat, ya, untuk menyebarkan tauhid, dan ini merupakan pekerjaan yang mulia, tugas para rasul. Subhanallah.
Tidak, untuk tugas tidak ada perbedaan nilai. Ya, nilai itu dilihat daripada bobot tugas makalah esai yang dibuat oleh mahasiswa. Ya, buatlah bagaimana menarik, buatlah bagaimana tugas yang Anda buat, ya, ini memang layak untuk dibaca, layak untuk dipublish, ya. Dan tentunya harus disertai dengan bukti-bukti yang konkret yang kuat dengan daftar pustaka, ya. Karena antum levelnya sekarang mahasiswa, levelnya bukan siswa lagi, mahasiswa, ya. Jadi intelek, calon-calon intelek insya Allah taala, subhanallah. Tugas silakan di-scroll di bawah ya. Tugas di-scroll di bawah di halaman mata kuliah antum. Setiap mata kuliah itu ada tugas. Ya. Nah, dan juga di situ antum akan diarahkan aturan-aturannya seperti apa. Pertemuan absensi ini automatically, ya, otomatis antum yang hadir di sini insya Allah, ya. Nah, untuk yang part time setawana ya, sama ya. Nah, sama. Yang sudah masuk waktu asar di tempatnya, di wilayahnya silakan ya. Nah, jazakumullah khairan jaza. Ya, akhi. Nah. Untuk makalah di situ ada tertera hari terakhir mengumpulkan. Jangan sampai antum melewati hari terakhir ya. Biasanya di akhir-akhir. Subhanallah. Nah, jadi kawan-kawan sekalian untuk tugas itu ada deadline-nya. Tolong diperhatikan ya. WA grup untuk khusus setiap mata kuliah, anak kurang paham ya. Apakah ini dimotori oleh badan eksekutif mahasiswa ya, student committee atau gimana, anak kurang paham ya. Yang jelas dari tutor tidak membuat WA group ya. Nah, Anda belum lihat apakah tugasnya, kapan tugas dirilis ya. Karena yang merilis ya ini pihak universitas ya. Nah, kapan mensubmit ataupun mengirim tugas ya, sebelum deadline ya, lebih cepat lebih bagus ya, lebih cepat lebih bagus. Dan antum diberikan waktu 2 kali pengiriman atau berapa itu ya. Nah, diberikan kesempatan 2 kali, misalnya sudah dikirim nih 1, ternyata ada perubahan pikiran atau ada sesuatu yang diedit, boleh diedit kemudian dikirim lagi. Nah, Masya Allah, jazakumullah khairan jaza ya, ikhwan sekalian dan akhwat. Ya, jazakumullah khairan jaza ya. Untuk penyemakan apa ada format resmi yang harus diikuti atau bagaimana? Insya Allah akan dibuatkan contoh ya, contoh makalah ya. Kemarin kita insya Allah akan ada contohnya. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya untuk makalah. Setahu ada contoh makalah yang standar ya. Atau antum bisa juga searching di internet contoh pembuatan makalah ya. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya ketika memberikan ataupun mengambil ya kutipan-kutipan, ini yang paling kuat. Ini dari mana sumbernya ya. Subhanallah. Nah, taib ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya. Alhamdulillah waktu kita sudah selesai insya Allah. Bagi kawan-kawan sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan yang belum sempat dibahas, mungkin dilanjutkan via WA ya. Ana ucapkan jazakumullah khairan jaza atas kehadiran antum, subhanallah ya. Para talibul ilmi ya, para orang-orang yang mulia yang meneruskan ataupun yang berupaya untuk mengambil wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana ucapkan jazakumullah khairan jaza, barakallahu fikum atas kehadiran antum ya. Kita ini ya dengan kafaratul majelis subhanaka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya melalui WA ataupun melalui email ya insyaallah taala. Bagi yang masih ada yang perlu disampaikan. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam wa ila liqa.